Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Petriani akan melanjutkan menjelaskan implementasi desain kelompok kami. Di sini ada tampilan dashboard, dan desain ini dari skrip Navaria Label Breadcrumb, sehingga menampilkan tampilan seperti bagian judul pada tampilan dashboard pada posisi judul di bagian atas beserta logo kecil. Dan ada card body untuk menampilkan tiap jumlah seperti jumlah user, stok spare part, jumlah pelanggan, dan jumlah transaksi. Dan di bawahnya ada tabel data pelanggan dan tabel transaksi. Dan disertai tombol tampilan dengan skrip Ahref untuk menghubungkan dengan halaman pelanggan dan transaksi melalui base URL. Setelah itu saya akan menjelaskan tampilan tabel master, yaitu tabel pelanggan. Di sini dengan skrip card shadow dan card body agar tampilan tabel lebih timbul dan nyaman di mata. Dan tampilan ini bawaan dari template-nya yaitu SB Admin 2. Dan pada tampilan itu juga ada search, itu untuk mencari data berdasarkan nama atau alamat atau berdasarkan kode. Lalu ada tampilan show entries untuk menentukan berapa jumlah yang akan ditampilkan. Dan tampilan ini dari bawaan SB Admin 2. Dan ada pegging per halaman jika data melebihi dari 10 dan dapat dilihat dengan klik next atau previous. Terus ini ada button atau tombol add, edit, dan delete. Yang ada tombol tersebut ada fungsinya. Seperti tombol add, yaitu tombol modal untuk menampilkan pop-up, tambah data, dan ada beberapa validasinya jika error dan jika berhasil. Lalu tombol edit ini kita pakai modal tampilan pop-up untuk merubah data beserta validasinya. Dan terakhir adalah delete untuk menghapus atau berdasarkan row-nya. Dan tabel selanjutnya ialah tabel master. Tabel master juga ada tampilannya tidak jauh beda dengan tabel pelanggan. Saya Fikri Arif, saya akan melanjutkan menjelaskan implementasi desain kelompok kami. Tabel selanjutnya ialah tabel master. Tabel master juga dan tampilannya tidak jauh beda dengan tabel spare part dari tampilannya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tampilan My Profile, di mana tampilan ini adalah tampilan menggunakan class card, dan di tampilan ini hanya menampilkan data dari user atau petugas yang login, dan ada keterangan juga member sejak atau bergabung sejak kapannya. Dan selanjutnya ialah edit profile. Di sini ada tampilan from edit dengan class form edit, dan di atas ada tampilan breadcrumb untuk judul beserta icon. Dan pada tampilan form input email sengaja agar tidak bisa diubah dengan menggunakan implementasi read-only. Dan nama itu dapat kita ubah pada input namanya beserta gambar juga atau foto profile yang diubah dengan klik dan ambil gambar. Setelah diisi tinggal klik edit untuk merubahnya, dan nanti akan di redirect ke My Profile jika sukses. Oke, lanjut. Saya Sahrul Siregar akan melanjutkan menjelaskan implementasi desain kelompok kami, yaitu Change Passport. Di sini ada tampilan port dengan class from, dan di atas ada tampilan background untuk judul beserta icon juga sama seperti sebelumnya. Dan pada tampilan from ubah password hanya meminta user untuk menginput kata-kata password baru, dan tersedia juga tombol change password atau ubah password untuk merubah, dan nanti akan di predikat ke My Profile jika sukses. Oke, baik, saya Faid Amal Zikrillah akan melanjutkan menjelaskan implementasi desain kelompok kami, yaitu di sini tabel transaksi, yang mana tabel transaksi ini merupakan tabel yang bersifat relatif berubah-ubah, dan dia tergantung dan berketergantungan terhadap tabel-tabel lain. Nah, di sini termasuk dia bergantung terhadap tabel spare part dan tabel service, sehingga dia menjadi tabel. Nah,
Di sini ada tampilannya seperti transaksi, tabelnya ya. Di sini dengan judulnya itu dengan card header dengan card shadow, dan bawahnya itu adalah tabel relatif yang sehingga membentuk dia seperti tabel yang begitu cantik, indah gitu ketika dilihat seperti 3 dimensi. Dan di tabel tersebut juga memakai alignment center, rata tengah, dan di tabel tersebut juga ada pencarian untuk mencari ketika datanya sudah melebihi 10 dan agar mempermudah mencari data tersebut. Dan di situ juga ada button yang pertama view, delete, yang kedua, terus yang ketiga ada direct print. Yang pertama view itu gunanya untuk melihat detail transaksi atau detail penjualannya. Nah, di situ otomatis tabel transaksi akan meminta tabel spare part untuk memunculkan harga ataupun data dari tabel spare part. Dan ada pula dengan tabel service, yang mana juga tabel transaksi ini meminta data kepada tabel service sehingga ada penghitungan jumlah dan pengkalian jumlah sehingga menjadi harga atau total harganya. Nah, di situ juga ada function direct print, itu untuk mencetak faktur. Dan dicetak faktur di situ cetak fakturnya itu pada saat cetak faktur itu di print 2 bagian. Bagian pertama itu untuk customer atau pelanggan, yang kedua itu untuk cadangan. Oke, ini dilanjutkan dengan input transaksi desainnya, yang mana ini ada tampilan kode transaksi yang hanya read only, dan dia otomatis dengan script JavaScript sehingga dia otomatis bertambah, otomatis berubah nilainya pada kode transaksi tersebut. Dan ini juga ada tampilan tabel ketika kita sudah memasukkan tambah spare part. Nah, di tambah spare part nanti tinggal kita klik spare part yang mana, itu nanti di situ ada combo box, sehingga bisa memilih optionnya yang mana ketika klik tambah dia akan muncul tampilannya pada tabelnya. Dan ini di bawah kenapa ada ada daftar pelanggan dan layanan servis, karena jika transaksi ini nggak ada daftar pelanggan dan layanan servis maka itu nggak mungkin terjadi. Nah, maka dari itu kita tambahkan di sini dengan desain seperti ini dengan combo boxnya. Pilih pelanggannya, misalkan pelanggannya ada nih siapa gitu, tinggal diklik. Lalu di sini layanan servisnya dipilih dari tabel layanan servis yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, sehingga ketika ini layanan servisnya sudah ada, nanti di bagian tabel tersebut akan menghitung dengan jumlah spare part yang akan dibeli sehingga ditotalkan pada harga spare part yang ini yang dimerahkan. Ketika sudah tertotal maka tinggal disimpan. Ketika ditekan tombol simpan, itu akan masuk dan akan di redirect ke tabel transaksi yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu ini ada tampilan data tabel laporan transaksi, yang mana di sini diimplementasikan dengan judulnya dengan barcode untuk menampilkan tampilan judul dan icon.
Sedangkan tabel yang menggunakan kelas card body, terus tabel responsive dan kelas tabel border dengan teks rata tengah, dan tersedia juga tombol print jika user ingin print ke seluruh dan transaksi. Dan ini adalah tampilan tabel laporan pelanggan, yang mana di sini diimplementasikan dengan judulnya dengan background untuk menampilkan tampilan judul dan icon, sedangkan tabelnya menggunakan kelas car body, tabel responsive, dan kelas tabel border dengan teks rata tengah, dan tersedia juga tombol print jika user ingin print keseluruhan, dan data transaksi dan print PDF untuk format PDF-nya. Oke, sekian, terima kasih. Akan melanjutkan menjelaskan implementasi desain kelompok kami. Dan ini adalah tampilan data tabel laporan spare part yang mana di sini diimplementasikan dengan judulnya, yaitu breakup untuk menampilkan tampilan judul dan icon. Sedangkan tabelnya menggunakan kelas card body, tabel responsive, dan kelas tabel border dengan teks rata tengah, dan di sini tersedia juga tombol print jika user ingin print keseluruhan data transaksi, dan print PDF untuk format PDF-nya, dan sama dengan tampilan sebelumnya. Dan ini adalah tampilan tabel menu manajemen, yang mana menu itu ada di setiap sidebar menjadi menu utama, yang nantinya membagi setiap kategori agar terlihat lebih rapih dan mudah untuk mencarinya. Di dalamnya ada tampilan tabel yang berdasarkan kelas card, card body, tabel responsif, dan pada tampilan itu juga ada search untuk mencari data berdasarkan nama menu. Lalu ada tampilan show entries untuk menentukan berapa jumlah yang ditampilkan. Tampilan ini bawaan dari SP Admin 2 dan ada per halaman jika data melebihi dari 10 dan dapat dilihat dengan klik next atau repost. Dan ada button atau tombol add, edit, dan delete, yang mana tombol tersebut ada fungsinya. Seperti tombol add itu adalah tombol modal untuk menampilkan top up tambah data, dan ada beberapa validasinya jika error dan jika berhasil. Lalu tombol edit juga sama, di sini kita pakai modal tampilan pop up untuk merubah data dan beserta validasinya. Dan yang terakhir tombol delete untuk menghapus data berdasarkan raw-nya. Dan ini adalah tampilan menu manajemen, yang mana di sini untuk mengatur menu apa saja yang di dalam menu utama berdasarkan kategorinya. Dan tampilan ini sama dengan tampilan sebelumnya, namun fungsinya berbeda. Untuk kelompok 7, kenapa di data pelanggannya nggak ditambahkan laporan, tidak seperti di data transaksi ada laporan? Dan itu termasuk ketidakkonsistenan atau disebut dengan WYSIWYG, yang mana di situ harusnya tampilan desain itu tidak ada perbedaan yang dilihat dari layar dengan outputnya. Oke, baik, ini adalah analisa yang kedua dari kelompok kami. Kenapa pada tabel data
baik master maupun itu transaksi, dia buttonnya tidak disertai dengan warna, sehingga menurut sudut pandang IMK ini agak kurang gimana gitu ya, karena kan user atau penggunanya nanti pasti akan sedikit jenuh melihatnya, karena kan biasanya untuk button edit itu atau apa gitu kan warnanya biru, dan di sini itu warna abu-abu. Lalu selain button yang ada di dalam tabel, button untuk mencetak, print atau Excel itu paling tidak diberi warna lah, sama seperti tadi yang saya omongin tentang tombol yang warnanya itu sangat flat gitu, nggak cerah, nggak ceria. Lalu di sini ada satu menu yang tidak aktif ketika berada pada posisinya tidak aktif pada sidebarnya, sedangkan menu-menu yang lain itu aktif.